Lo tau gak cerita tentang suku yang gak punya kepala, Son? Kok bisa, Syed? Jadi di zaman dulu, beberapa literatur kuno menggambarkan sesosok manusia tanpa kepala dan leher, Son. Jadi pundaknya rata, terus mukanya ada di dada. Oh, bukan gak ada kepala, mukanya dada tapi. Mukanya di dada. Okay. Mereka dijuluki sebagai The Blemish. Jadi mereka digambarkan sebagai suku liar yang nomaden, jadi suka berpindah-pindah tempat gitu. Terus memiliki fisik yang sangat kuat, jago berantem, dan dalam beberapa versi cerita, mereka dibilang sebagai kanibal. Kenapa orang-orang bisa ada yang percaya? Karena catatan yang nyatat keberadaan mereka ini itu bukan sekedar catatan asal doang, Son, melainkan ditulis oleh sejarawan-sejarawan top di seluruh dunia, Son. Contohnya kayak Herodotus, Son, yang dikenal sebagai bapak sejarah dari Yunani. Jadi dia itu pernah mencatat tentang The Blemish di abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi menurut dia, The Blemish ini tuh tinggal di Libya kuno, which is di Afrika Utara. Terus habis itu di abad ke-1 Masehi, Son, komandan angkatan laut Romawi yang namanya Plinius juga mengkonfirmasi keberadaan mereka di ensiklopedianya dia yang berjudul Natural History. Dan dia bilang kalau mereka tuh hidup di wilayah Nubia yang sekarang tuh terletak di wilayah selatan Mesir dan Sudan. Dan yang paling gila ya nih, di tahun 1595, which is sekitar 1000-an tahun setelah laporan terakhir mengenai si The Blemish ini, Sir Walter Raleigh yang adalah penjelajah asal Inggris ini juga ngelapor, Son, ke Ratu Elizabeth I kalau ia mendengar ada suku tanpa kepala di pedalaman hutan Amazon yang bernama Ewai Panoma. Karena begitu banyaknya orang kredibel yang melaporkan keberadaan dari suku ini, maka orang-orang jadi sangat percaya, Son, kalau suku ini tuh beneran ada. Walaupun ya harusnya nggak mungkin ada orang tanpa kepala ya. Maksudnya kalau orang tanpa malu banyak, tapi tanpa kepala jarang sekali. Bahkan nggak ada. Soalnya dada manusia sendiri itu udah penuh sesak, Son, sebenarnya dengan organ-organ yang ada di tubuh kita kan. Bener. Jadi nggak mungkin bisa ditaruh kepala di situ gitu. Sama kalau emang beneran ada orang yang punya kepala di dada, ya itu jadi kelemahan yang besar banget, Son. Apalagi mereka kan suku-suku kan jadi nggak bisa noleh. Itu kan menjadi ancaman yang besar kan terhadap survivalnya mereka gitu. Jadi kalau mereka ini nggak beneran ada, terus apa dong yang dilihat sama sejarawan-sejarawan yang nyatet tentang mereka? Jadi sebenarnya suku The Blemish itu benar-benar ada, Son. Tepatnya di wilayah Nubia. Tapi ya mereka manusia biasa, Son, yang punya kepala gitu. Tapi emang mereka ini tuh punya ciri khas, Son. Kalau berantem tuh suka pakai tameng yang gede banget yang nutupin seluruh bagian dari tubuhnya. Dan di tamengnya itu, Son, itu suka dilukisin wajah manusia berukuran besar yang ditujukan buat mengintimidasi lawannya. Nah, kemungkinan besar, Son, ini yang dilihat sama orang-orang itu gitu, tamengnya ini. Terus ada juga yang bilang kalau mereka ini punya gaya bertarung yang unik. Gimana tuh? Yaitu suka nundukin kepala rendah-rendah dan ngangkat bahu tinggi-tinggi gitu. Jadi mungkin banyak yang ketipu kali gara-gara itu. Terus ada juga satu teori yang bilang kalau zaman dulu nih para penjelajah itu nyari sponsor, Son. Jadi mereka cari sponsor ya kan. Nah, supaya sponsor itu banyak yang mau ngasih uang. Sponsor di sini bukan brand tapi ya, tapi mensponsori orang buat explore gitu. Nanti ketika orang itu menemukan sesuatu, yang sponsorin bisa dapat bagian. Kalau dia datang setelah dia explore dengan cerita-cerita yang gila, itu dapat sponsornya lebih banyak. Nantinya gitu ya. Nantinya akan lebih banyak dapat sponsornya gitu. Mau jelajah lagi nih. Iya, gitu. Wah, orang ini bisa menemukan cerita yang luar biasa begini, nemu suku ini gini. Kayaknya orang ini bagus explore ya. Saya kasih uang lagi.